Saya Yani Fati Guleng, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 2022 di Universitas UMN. Saya akan melaksanakan praktek PPL ketiga saya atau aksi ketiga. Perhatian, senyap, siap, gerak. Lancang depan, gerak. Tegak, gerak. Lencang kanan, gerak. Tegak, gerak. Baik, sudah siap untuk belajar? Sudah. Ya, silakan memasuki ruangan satu persatu. Silakan masuk. Oke. Selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, tepuk tangan dulu. Ya, silakan lepas dulu tasnya. Tadi ibu lupa untuk menyampaikan kalau tasnya itu dilepas karena sudah masuk ke dalam ruangan. Nah, oke, sebelum kita awali pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita serahkan kita ke dalam tangan Tuhan. Siapa yang memimpin kita? Saya, dalam Bu. doa. Ya, silakan ikhlas. Teman-teman, mari kita berdoa sesuai agama kita dan kepercayaan kita masing-masing. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, puji syukur kami berterima kasih atas pertolongan yang Kau berikan kepada kami dari rumah hingga di sekolah yang kami cintai ini. Engkau sudah menolong dan memberkati kami semua. Ya Tuhan, itu bukan karena kekuatan kami, melainkan belas kasih-Mu kepada kami. Dan ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulaikan proses belajar kami. Apapun yang diberikan oleh Ibu kami, mata pelajaran kami, supaya kami bisa menanamkannya di dalam hati kami. Dan ya Tuhan, teman-teman kami yang belum sempat hadir pada saat ini, tolonglah mereka. Kalau keadaan sakit, ulurkanlah tangan yang penuh kasih di atas mereka. Dan ya Tuhan, guru-guru kami yang belum sempat hadir pada hari ini, dimanapun mereka berada Tuhan, tolonglah mereka. Kalau keadaan sakit, ulurkanlah tangan yang penuh kasih di atas mereka.
Terlebih-lebih orang tua kami yang kami tinggalkan di rumah, apapun pekerjaan mereka, Tuhan tolonglah mereka. Hanya Tuhan, hanya ini doa anaknya tak sempurna ini, kami landaskan melalui anakmu Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa-dosa kami. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Ikhlas, silakan kembali duduk di tempatnya. Nah, sebelum kita awali pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan mengabsen kita. Hadir semua kita? Hadir. Berapa jumlah kita semua? 12 hadir semua ya. Ya, semua hadir. Nah, karena hadir semua kita, Ibu berterima kasih sekali karena pada hari ini anak-anak Ibu semua hadir pada pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang Ibu minta kepada anak-anak kami silakan keluarkan bukunya, ya, buku tulisnya, buku cetaknya silakan keluarkan, pena, buku cetak kalau ada silakan dikeluarkan. Ya, silakan dikeluarkan semua. Sudah? Sudah. Sebelum dulu kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu akan mengajak kita dulu bertepuk semangat. Siapa yang bisa memimpin kita? Ya, silakan udah pimpin kita tepuk semangat. Ya. Ya, silakan berdiri. Tepuk semangat. Coba sekali lagi. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, silakan duduk kembali. Nah, sekarang sebelum kita mengetahui apa yang menjadi materi kita pada hari ini, perlu Ibu sampaikan kepada anak-anak kami, ya, ada beberapa tujuan materi kita pada hari ini. Mengapa kita mempelajarinya? Ya, ada beberapa tujuannya. Boleh diperhatikan di slide di atas, ya. Tujuannya ada 4, yaitu pertama, dengan mengamati video pembelajaran, siswa dapat menganalisis gangguan yang dapat mempengaruhi organ peredaran darah. Nah, itu tujuan pembelajaran kita yang pertama. Tujuan pembelajaran yang kedua, kegiatan mengamati video pembelajaran, siswa dapat mempresentasikan. Jadi anak-anak kami nanti setelah kita mengamati video bisa mempresentasikan hasil-hasil dari kerja kelompok kita, ya. Dan berikutnya, membaca pantun dapat menguraikan makna dan amanat pantun dengan benar. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir, dengan menganalisis teks pantun, siswa dapat membuat contoh pantun dengan benar. Jadi ada 4, ya, pembelajaran kita, tujuan pembelajaran kita yang harus kita capai pada hari ini. Nah, berdasarkan tujuan pembelajaran itu, ya, yang menjadi materi
dari muatan pembelajaran IPA. Ya, itu yang menjadi judul materi kita hari ini nanti. Untuk itu, untuk lebih kita pahami apa yang menjadi pembelajaran kita hari ini, ada beberapa video yang akan ibu tampilkan. Ya, dengan video ini nanti anak-anak ibu harus mengamati. Itu yang pertama. Dari pengamatan materi videonya, silakan dicatat yang penting-pentingnya, ya, ya. Apa yang menjadi hal-hal yang penting pada video ini nanti silakan dicatat. Dan sekarang kita akan menyaksikan videonya. Ya, silakan diamati videonya. Catat yang penting-penting ya. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama Ara. Jadi hari ini kita akan belajar tentang gangguan peredaran darah pada manusia. Apakah teman-teman sudah siap belajar bersama Ara? Jika sudah, langsung saja. Tunggu apa lagi? Let's go! Apakah teman-teman masih ingat apa yang dimaksud dengan darah? Darah adalah bagian tubuh manusia yang berfungsi untuk mengedarkan oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Darah merupakan komponen penting di dalam tubuh yang memengaruhi semua kinerja organ tubuh. Oleh karena itu, organ peredaran darah seperti jantung dan pembuluh darah hendaknya kita jaga kesehatannya. Apakah teman-teman mengetahui penyebab terjadinya gangguan pada organ peredaran darah manusia? Jika teman-teman belum tahu, mari kita pelajari bersama-sama. Jenis gangguan peredaran darah yang akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini yaitu jantung koroner, hipertensi, sklerosis, dan varises. Apakah itu jantung koroner? Jantung koroner adalah penyakit yang disebabkan oleh penyumbatan pembuluh darah dalam jantung, misalnya lemak. Apakah itu hipertensi? Hipertensi adalah nama lain dari tekanan darah tinggi. Hipertensi disebabkan oleh penyempitan pembuluh darah. Lalu, apakah itu sklerosis? Sklerosis adalah pengerasan pembuluh darah yang disebabkan oleh terbentuknya kerak keras di bagian dalam dinding pembuluh nadi. Yang terakhir adalah varises. Apa itu varises? Varises adalah penyakit yang disebabkan karena seseorang terlalu lama berdiri atau bekerja dengan menggunakan kaki terlalu lama. Jadi, keempat penyakit yang telah kita pelajari tadi merupakan penyakit gangguan peredaran darah manusia. Nah, selain keempat penyakit yang telah kita pelajari tadi, masih ada penyakit yang namanya stroke. Penyakit ini juga disebabkan karena peredaran darah seseorang tidak lancar. Lalu, apa tanda-tanda seseorang dikatakan mengalami gangguan peredaran darah? Seseorang dikatakan mengalami gangguan peredaran darah jika mengalami sesak napas, nyeri dada, dan sakit kepala. Jadi, jika orang-orang di sekitar kalian, entah itu teman, keluarga, atau tetangga, mengalami gejala tersebut, bisa dimungkinkan orang tersebut mengalami penyakit gangguan peredaran darah. Jangan lupa diingatkan untuk segera pergi ke dokter ya. Terdapat istilah lebih baik mencegah daripada mengobati. Itu adalah istilah yang benar teman-teman. Jadi kita harus mencegah penyakit datang menyerang tubuh kita. Kita harus senantiasa menjaga kesehatan kita. Lalu bagaimana cara menjaga kesehatan kita agar sirkulasi darah tetap lancar? Melancarkan sirkulasi darah dapat dilakukan dengan cara mudah, tetapi efeknya sangat besar bagi tubuh. Caranya adalah dengan membiasakan diri untuk lebih sering berjalan kaki
pagi selama 30 menit setelah makan dapat melancarkan sirkulasi darah dan membantu proses pencernaan makanan dalam tubuh. Jadi teman-teman jangan meremehkan betapa pentingnya olahraga, karena olahraga berperan penting dalam upaya menjaga kesehatan kita. Apakah teman-teman hari ini sudah berolahraga? Jangan lupa berolahraga ya teman-teman. Ya. Ya, setelah tadi sudah disampaikan sama teman-teman ada 1 dan 2. Apa yang berikutnya? Ya, silakan. Apa itu Milton? Sklerosis. Apa itu? Sklerosis adalah pemerasan pembuluh darah yang disebabkan oleh terbentuknya kerak-keras di bagian dalam dinding pembuluh darah. Ya, terima kasih. Ada lagi? Saya Bu. Ya, silakan di kelas apa itu kelas? Varises Bu. Apa itu varises itu?
Ya, silakan duduk. Nah, tadi ada beberapa gangguan peredaran darah pada manusia. Coba sebut lagi satunya tadi apa? Jantung. Ya, jantung. Hipertensi. Hipertensi. Sklerosis. Varises. Jadi ada 4 gangguan peredaran darah pada manusia. Nah, setelah kita tahu ya dari hasil pengamatan kita pada video, ya, sekarang kita akan membentuk kelompok. Ya. Kita akan membentuk kelompok. Ketua kelompok 1, ya, Suci. Ketua kelompok 2, Saya, Bu. Ikhlas. 3, Saya, Bu. Septin. Nah, jadi kita membentuk 3 kelompok. Masing-masing setiap kelompok itu terdiri dari 4 orang. Terdiri dari 4 orang. Nah, jadi silakan membentuk kelompoknya masing-masing. Ya, silakan gabung dengan temannya. Ya, silakan. Silakan tarik mejanya, gabung dengan temannya. Ya, tarik mejanya. Tarik mejanya. Gabung dengan temannya. Oke. Sudah. Kelompok 1 ketuanya Suci. Kelompok 2 Ikhlas. Dan kelompok 3 Septim. Sekarang itu akan membagikan LKPD. Ya. Ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya. Silakan didiskusikan. Ada di situ pengerjaannya, silakan dicatat apa yang menjadi tugasnya masing-masing. Ada di situ tadi pertanyaannya, ada langkah-langkah mengerjakannya. Ya, ikuti langkah-langkahnya. Ya, silakan. Silakan dicatat. Diskusikan dengan teman-temanmu. Ya. Sudah siap, Bu. Tunggu dulu teman-temanmu yang lain. Terlalu cepat. Baru beberapa menit sudah siap. Entah benar apa yang kamu kerjakan. Ya, silakan gabung dengan temannya, diskusikan. Ya, silakan. Ya, silakan. Silakan didiskusikan. Ada tadi di situ cara pengerjaannya dari LKPD, mulai dari langkah-langkahnya.
Sudah atau belum? Coba perhatikan dulu hasil diskusimu itu. Jangan terlalu cepat. Si Suci mau siap-siap saja dia. Perhatikan dulu. Aurel, perhatikan. Diskusikan dengan temanmu. Jadi nantinya kalau misalnya sudah bisa, jadi dipresentasikan ke depan. Sudah? Sudah siap? Sudah atau belum? Masih ada yang belum, satu kelompok lagi. Kita tunggu. Ya. Kita tunggu satu kelompok lagi yang belum. Jangan lupa nanti tentukan siapa yang menjadi moderatornya, tentukan siapa yang menyajikan hasil diskusinya, tentukan siapa yang membuat pertanyaan, dan tentukan siapa yang menutup. Ya, masing-masing kelompoknya. Ya, silakan. Sudah siap? Sudah? Oh, bisa deh, belum?
Aurel, perhatikan, diskusikan dengan temanmu. Jadi nantinya kalau misalnya sudah bisa, jadi dipresentasikan ke depan. Sudah? Sudah siap? Sudah atau belum? Masih ada yang belum, satu kelompok lagi. Kita tunggu. Ya. Kita tunggu satu kelompok lagi yang belum. Jangan lupa nanti tentukan siapa yang menjadi moderatornya, tentukan siapa yang menyajikan hasil diskusinya, tentukan siapa yang membuat pertanyaan, dan tentukan siapa yang menutup. Ya, masing-masing kelompoknya. Ya, silakan. Sudah? Nah, sekarang siapa yang menampilkan atau siapa yang mengerjakan soal 1-2 atau soal 1-2? Kelompok 1. Ya, kelompok 1 silakan presentasikan hasil dari diskusinya.
Dan harus coba maju lagi ke depan. Terus sedikit. Sedikit lagi ke depan. Sedikit lagi. Oke. Silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami dari kelompok 1 untuk menyajikan hasil diskusi kami hari ini. Sebelumnya kami memperkenalkan diri. Saya Suci, anggota saya Nodes Albert Nito. Saya berikan kepada Nodes untuk membacakan hasil diskusi. Jelaskan faktor yang menyebabkan gangguan peredaran darah. Ada beberapa gangguan peredaran darah yang disebabkan oleh faktor keturunan, non-keturunan. Tuliskan gangguan peredaran darah yang disebabkan oleh faktor keturunan. Hemofilia, thalassemia. Ya, berikan aplaus dulu buat kelompok yang tampil. Ya, sudah luar biasa. Ya, silakan. Setelah kelompok kami membaca hasil diskusi, jika ada yang kurang dimengerti kami persilakan untuk bertanya. Ya, siapa yang bertanya? Ada pertanyaan? Ada. Ya, silakan. Apa yang menjadi faktor gangguan peredaran darah pada manusia? Ya, silakan dijawab. Ada beberapa gangguan peredaran darah yang disebabkan oleh faktor keturunan, non-keturunan. Ya, sudah jelas? Sudah, Bu. Nah, oke. Ada lagi pertanyaannya? Dari kelompok lain ada pertanyaannya? Saya, Bu. Ya, silakan. Sebutkan gangguan peredaran darah yang disebabkan oleh faktor keturunan. Hemofilia, thalassemia. Ya, ada 2 ya. Iya. Ada 2. Sudah jelas? Sudah. Demikian hasil diskusi. Nanti dulu. Ada pertanyaannya? Tidak. Sudah jelas? Sudah. Ya, kalau tidak ada pertanyaannya, mungkin itu penjelasan dari kelompok 1 sudah bagus. Berikan aplaus dulu buat kelompok 1. Sekali lagi berikan aplaus dulu buat kelompok 1. Ya, silakan tutup. Terima kasih demikian hasil diskusi kami. Kami ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali kelompok 1. Ya, setelah itu kelompok 2. Silakan ke depan kelompok 2 untuk menampilkan hasil diskusinya. Maju ke depan sedikit. Ke depan lagi. Oke, silakan. Ya. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami dari kelompok 2 untuk menyajikan hasil diskusi kami hari ini. Sebelumnya kami memperkenalkan diri. Saya Ikhlas, dan ini Demi, dan ini Teus, dan ini Leo. Saya berikan kesempatan kepada Demi untuk membaca hasil diskusi. Soal 1. Jelaskan gangguan peredaran darah yang disebabkan oleh faktor non-keturunan. Jawaban: karena faktor
Ya, berikan aplaus dulu buat kelompok 2. Ya, sudah sangat bagus. Silakan membuka pertanyaannya. Setelah kelompok kami membacakan Besarkan suaramu. Setelah kelompok kami membacakan hasil diskusi, jika ada yang kurang dimengerti, kami persilakan untuk bertanya. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Saya dulu. Ya, silakan dari kelompok 1 bertanya ke kelompok 2. Apa Silakan. saja gangguan peredaran darah yang disebabkan oleh faktor non-keturunan? Gangguan peredaran darah yang disebabkan oleh faktor non-keturunan: 1. Anemia, 2. hipotensi, 3. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Gangguan peredaran darah yang disebabkan oleh faktor non-keturunan: 1. Anemia, 2. Hipotensi, 3. Hipertensi, 4. Varises, 5. stroke, 6. jantung koroner, dan lain-lain. Ya, sudah dimengerti? Sudah! Ada lagi pertanyaan? Tidak! Nah, karena tidak ada pertanyaan dari kelompok lain kepada kelompok 2, dan silakan tutup penampilan kelompoknya. Demikian hasil diskusi kami. Kami ucapkan terima kasih. Berikan aplaus dulu buat kelompok 2. Sudah sangat bagus penampilannya. Silakan kembali ke tempat. Nah, kelompok siapa lagi yang tampil? 3. Ya, silakan kelompok 3 untuk menampilkan hasil diskusinya. Ya, silakan maju, fokus ke barisannya, luruskan. Oke, silakan dimulai. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami dari kelompok 3 untuk menyajikan hasil diskusi kami hari ini. Sebelumnya kami memperkenalkan saya Arno, anggota saya Septin, dan Stephen dan Aurel. Saya berikan kesempatan kepada Septin untuk membacakan hasil diskusi. Kami akan menjawab pertanyaan. Saya berikan kesempatan kepada Septin untuk membacakan hasil diskusi. Kami akan menyajikan hasil kerja kelompok kami. 1. Jelaskan yang dimaksud dengan hemofilia dan thalassemia. A. Hemofilia adalah kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terjadi luka. B. Thalassemia adalah pada penyakit ini bentuk sel darah merahnya tidak beraturan. Hal ini menyebabkan daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida menjadi berkurang. Ya, silakan membuka pertanyaannya. Setelah kelompok kami membacakan hasil diskusi, jika yang kurang dimengerti, kami persilakan untuk bertanya. Ya, silakan bertanya kalau ada pertanyaan. Ya, silakan pada kelompok 3. Apa yang dimaksud dengan hemofilia? Ya, Hemofilia adalah kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terjadi luka. ya, sudah tahu hemofilia? Sudah. Sudah. Ada lagi pertanyaan? Tidak. Ada pertanyaan? Tidak. Nah, karena tidak ada pertanyaan pada kelompok 3, silakan ditutup diskusinya. Demikian hasil diskusi kami. Kami ucapkan terima kasih. Ya, berikan aplaus dulu buat kelompok 3. Sekali lagi berikan aplaus buat kelompok 3. Ya, silakan duduk di tempatnya masing-masing.
Nah, biar kita lebih semangat lagi, masih ada semangatnya? Biar kita lebih semangat, kita mencoba untuk bernyanyi. Silakan berdiri semua. Ya, silakan berdiri. Kita harus semangat. Jangan ada yang letih, jangan ada yang lesu, tapi harus sudah? Ya. Tepuk tangan. Semangat. Ya, silakan. Nah, karena sudah siap, ya, karena sudah siap tadi kita sudah mempresentasikan dan ada anak-anak kami yang bisa mengambil kesimpulan dari hasil kelompok kita, maaf, dari hasil pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang bisa mengambil suatu kesimpulan. Ada. Nah, dari beberapa materi tadi yang sudah kita pelajari, dari mulanya proses pembelajaran kita tadi, pasti ada kesimpulan pembelajaran kita. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Iken. Gangguan peredaran darah adalah 1. Jantung koroner, 2. Hipertensi, 3. Sklerosis, 4. varises. Berikan aplaus dulu buat kawan yang ya, ada lagi yang bisa mengambil kesimpulannya? Saya, Bu. Silakan. Gangguan peredaran darah karena faktor non-keturunan 1 adalah 1. Anemia, 2. Hipotensi, 3. hipertensi, 4. varises, 5. stroke, 6. jantung koroner. Ya, berikan aplaus buat teman yang bisa memberikan kesimpulan. Ya. Itulah yang menjadi kesimpulan yang disampaikan kedua teman tadi, ya. Itu yang menjadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini.
1. Mana kelompok 2? Kelompok 3. Ya, sudah. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, perlu kita tahu dulu ya, dari hasil presentasi kita ada juga yang bagus, ada yang sangat bagus, dan ada juga yang agak kurang. Nah, Ibu memberikan penguatan kepada anak-anak kami. Kalau terjadi suatu kesalahan, itu harus suatu kekurangan kita. Dan dari kekurangan kita itu, kita pasti sempurnakan untuk ke depan. Nah, yang sudah bagus, jangan anggap dirimu itu sudah tepat, sudah luar biasa. Tapi belajar lagi ke depan supaya menjadi lebih baik. Nah, yang masih agak kurang, ya, juga silakan belajar di rumah. Silakan dikerjakan soal-soal apa saja yang menjadi tugas-tugas dan lebih baik lagi ke depannya. Jadi, Ibu sampaikan penyampaian hasil diskusi buat hari ini luar biasa. Berikan aplaus dulu. Ya, luar biasa. Nah, sekarang siapkan selembar kertas. Ya, Ibu akan membagikan soal evaluasi. Ya, silakan sediakan selembar kertas. Tulis namamu, tulis kelasmu. Sudah, Ibu akan membagikan soal evaluasi. Ya. Silakan ditulis namanya. Silakan dipilih jawabannya. Soal evaluasi kita ada berapa? Ada 5. Tentunya adalah pilihan ganda. Silakan dipilih alternatifnya A, B, C, D, dan seterusnya. Tulis namanya, nama lengkapnya, jangan lupa tulis kelasnya. Sudah? Nah, kertasnya itu silakan tukar dengan teman sebangkumu. Silakan ditukar. Sudah? Ya, silakan ditukar dengan teman sebangkunya. Ya. Kalau benar nanti jawaban temanmu, beri tanda checklist benar. Kalau misalnya salah, kasih salah. Gitu ya. Sudah? Ibu akan menyebutkan jawabannya, ya. Nomor 1 B. Nomor 2 C. Nomor 3 A. Nomor 4 D. Nomor 5 C. Luar biasa. Ya, silakan dikumpulkan ke depan kalau sudah siap mengoreksi. Sebelumnya dulu beri tanda di situ berapa benar, berapa salah. Kalau misalnya benar 2, kasih benar 2. Kalau benar salah, silakan benar, silakan kasih. Ya, silakan dikumpulkan. Ya. Oke. Silakan. Jangan lupa.
luar biasa. Hari Saparno gula 100. Albertus gula 100. Aurel Wadugu 100. Milton 90. Arno 100. Sakti 80. Valeria 95. Perhatikan nilainya semua sangat bagus. Jadi ya besok akan ibu bagikan hasil kerjanya. Ya. Oke. Sekarang kita akan ya sebelum kita berpisah di tempat ini atau sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing, ibu dulu bertanya ya dari beberapa materi kita pada hari ini pasti pasti ada sesuatu hal yang tidak disenangi ataupun ada yang disenangi ataupun perasaannya bagaimana ya. Apakah kamu puas dengan pembelajaran kita hari ini? Iya. Apa saja yang kamu tahu pembelajaran kita pada hari ini? Kenapa bisa puas? Karena videonya. Karena videonya. Gambarnya. Karena pembelajarannya. Ada hal-hal lagi yang bisa kita lihat pada pembelajaran kita hari ini tadi. Ada hal yang anak-anak kami rekam atau yang dilihat tadi ada apa? Ada darah. Apalagi ada sari-sari. Sudah siap? Sudah atau belum? Coba perhatikan dulu hasil diskusimu itu. Jangan terlalu cepat. Si Suci mau siap-siap saja dia. Perhatikan dulu. Aurel, perhatikan. Diskusikan dengan temanmu. Jadi nantinya kalau misalnya sudah bisa, jadi dipresentasikan ke depan. Ini.
Sudah? Sudah siap? Sudah atau belum? Masih ada yang belum, satu kelompok lagi. Kita tunggu. Ya. Kita tunggu satu kelompok lagi yang belum. Jangan lupa nanti tentukan siapa yang menjadi moderatornya, tentukan siapa yang menyajikan hasil diskusinya, tentukan siapa yang membuat pertanyaan, dan tentukan siapa yang menutup. Ya, masing-masing kelompoknya. Ya, silakan. Sudah siap? Sudah? Oh, bisa deh, belum? Sudah siap? Nah, kalau sudah siap, kita akan mempresentasikan hasil diskusi kita. Ya. Karena bagaimana perasaanmu setelah belajar hari ini? Seru. Ya, terima kasih. Nah, dari semua yang kita pelajari, apakah terdapat juga kesulitan? Tidak ada kesulitan. Oke, itu saja materi kita pada hari ini. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Bawa bukunya, bawa mejanya. Silakan. Silakan dulu. Oke. Nah, perlu Ibu sampaikan dulu karena waktu kita tidak cukup atau tidak mencukupi waktu kita karena materi kita sebenarnya dua muatan, satu muatan IPA dan muatan bahasa Indonesia. Karena tidak cukup waktu kita, ya, besok akan kita lanjutkan materi selanjutnya dari muatan bahasa Indonesia yaitu pantun dan silakan anak-anak kami belajar di rumah, ya. Silakan pelajari materi mengenai pantun, ya, karena waktu kita tidak mencukupi untuk hari ini. Nah, mungkin itu saja materi kita sampai di situ dan silakan siapkan bukunya, masukkan ke dalam tas. Jangan digendong tasnya dulu. Dari Ibu suruh hanya memasukkan tas bukunya ke dalam tas, ya, penanya masukkan ke dalam tas. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita, siapa yang memimpin kita nyanyi dan doa? Ya, silakan Suci. Nyanyi dan doa apa lagi kita?
Mari kita bernyanyi teman-teman ikuti kejatuhan. Nah, karena kita sebentar lagi akan kembali ke rumah kita masing-masing, ya. Sekarang siapa yang bisa memimpin kita dalam doa dan bernyanyi? Saya, Bu. Ya, silakan. Teman-teman, mari kita bernyanyi dengan judul Ikuti Kau Saja Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, puji syukur atas pertolongan yang Kau berikan kepada kami. Dari pagi sampai siang ini Engkau sudah menolong kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan berpisah-pisah dan tolonglah kami dari perjalanan. Silakan kembali ke tempat. Nah, karena sudah selesai pembelajaran kita hari ini, ya, Ibu akan menyampaikan kepada anak-anak kami, silakan pulang ke rumah, jangan ada banyak hal yang dilakukan di perjalanan. Kalau dari sekolah kita langsung saja ke rumah, sehingga bertemu dengan orang tua kita. Nah, mungkin itu saja materi atau pembelajaran kita buat hari ini. Selamat siang.